Pak Menteri. Karena itu jangan muncul pameo setiap penggantian menteri adalah penggantian kebijakan maupun kurikulum. Drama pendidikan di Indonesia emang nggak pernah habis. Pindah rumah demi sekolah, gonta-ganti domisili demi satu bangku. Semua demi masuk sekolah favorit karena sistem zonasi. Belum lagi soal ujian nasional yang katanya bakal dihidupkan lagi. Atau wacana perubahan kurikulum yang bikin orang tua dan guru pusing kepala. Tapi emang harus ya? Tiap ganti menteri, ganti kurikulum. Indonesia tuh sering banget gonta-ganti kurikulum pendidikan. Dari zaman kemerdekaan aja, ini negara udah ganti kurikulum sebanyak 11 kali. Konkretnya, perubahan kurikulum memang jadi hal yang masuk akal demi menyesuaikan perkembangan zaman dan kebutuhan pendidikan yang lebih baik. Tapi anehnya, kurikulum baru di Indonesia justru cenderung dibuat ketika ada perubahan kebijakan atau pergantian pemerintah. Alhamudin, seorang kandidat doktor ilmu pendidikan UPI Bandung, pernah menulis jurnal yang berjudul Studi Analisis Kebijakan Pengembangan Kurikulum. Dalam buku tersebut, dia menulis, penguasa acap kali menyisipkan muatan-muatan politis, value, ideologi, maupun tujuan-tujuan tertentu yang diinginkan dalam kerangka kurikulum. Menurut sejarah, kurikulum pertama di Indonesia lahir pada 1947 yang bernama Kurikulum Rencana Pelajaran. Pada masa Orde Baru, di bawah arahan Presiden Soeharto, kurikulum pendidikan di Indonesia berubah mengikuti konteks kejadian pasca G30 SPKI. Alhasil, kurikulum tersebut berorientasi pada Pancasila, di mana pemerintah berusaha untuk memperkuat nilai-nilai nasionalisme dan Pancasila sebagai benteng ideologi negara. Pasca runtuhnya rezim Orde Baru, kurikulum berubah menjadi lebih dinamis, yang berfokus pada kompetensi dan aktivitas siswa. Pada 2004, ketika Presiden Megawati menjabat, lahirlah kurikulum pertama di bawah payung reformasi yang bernama Kurikulum Berbasis Kompetensi atau KBK. Nggak bertahan lama, 2 tahun kemudian saat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menjabat, Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan atau KTSP ditetapkan sebagai peta arah pendidikan Indonesia. KTSP bertahan hingga 2013, lalu berganti menjadi Kurikulum 13. Pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, kurikulum disempurnakan dengan semangat memberi fleksibilitas lebih besar kepada sekolah dalam pembelajaran dan kembali memfokuskan pada pengembangan profil pelajar Pancasila atau P5. Era Jokowi melahirkan kurikulum merdeka. Jika dibandingkan dengan negara-negara maju, perubahan kurikulum memiliki interval yang lebih lama dibandingkan dengan Indonesia. Sebut saja Jepang dengan siklus 10 tahunnya, Singapura dengan siklus 6 tahunnya, Finlandia dengan siklus 10 tahunnya, dan Ontario, Kanada dengan siklus 7 tahunnya. Negara yang pendidikannya maju cenderung lebih fokus pada penyempurnaan kurikulum yang sudah ada daripada melakukan pergantian besar-besaran secara berkala. Pergantian kurikulum yang terlalu satset tentu punya dampak bagi guru dan murid sebagai pemberi dan penerima pendidikan. Perubahan kurikulum yang terlalu cepat berdampak pada kebingungan di kalangan siswa hingga guru, bahkan orang tua siswa. Bayangin aja, anak kelahiran 98 harus ngalamin 3 kali pergantian metode pembelajaran sampai mereka tamat SMA. Contoh, perubahan kurikulum yang tak konsisten ini, menurut pakar psikolog pendidikan anak Vera Itabeliana Hadiwijoyo, dapat mempengaruhi kejiwaan seorang anak. Sehingga apapun yang terjadi dengan sekitarnya tentu berpengaruh pada psikologi anak, pada tumbuh kembangnya anak, gitu ya. Ketika misalnya kurikulum terlalu menekan, ya mungkin resikonya anak merasa terbebani sehingga stres, atau kurikulum hanya memberikan peluang untuk anak berkembang dalam satu aspek saja, gitu ya, akademis saja, tidak memperhatikan masalah emosi, sosial, ya anak akan kekurangan wadah ya untuk mengekspresikan apa yang potensi kemampuannya dia seperti apa. Vera menambahkan bahwa sebaiknya kurikulum pendidikan menjadi stimulasi terstruktur yang bisa mendukung tumbuh kembang anak di segala aspek. Jadi yang kita harapkan adalah kurikulum itu adalah yang bisa
memberikan stimulasi ya. Jadi kalau saya sebut di sini kurikulum itu termasuk dalam stimulasi yang terstruktur gitu ya. Jadi kurikulum yang bisa memberikan stimulasi sehingga anak bisa berkembang dalam semua aspek tumbuh kembangnya, tidak hanya secara kognitif. Selain itu, perubahan kurikulum yang terlalu sering tentu akan menghasilkan inkonsistensi dalam sistem belajar mengajar. Akhirnya, hal tersebut bisa berdampak buruk terhadap pencapaian target pendidikan. Dengan seringnya perubahan kurikulum, sudah tentu para guru harus kejar-kejaran memahami kurikulum baru. Sebaik apapun kurikulum yang dibuat, akan percuma jika guru sebagai ujung tombak kurang mendapat dukungan pelatihan dan waktu transisi yang cukup untuk memahami metode pengajaran yang baru. Belum lagi, guru harus beradaptasi terkait peningkatan beban administrasi kerja. Contohnya, penerapan kurikulum merdeka mengharuskan guru tak hanya fokus pada materi pembelajaran yang akan disampaikan, tapi juga beban administrasi laporan, yakni meliputi ketentuan dalam penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP, pelaporan capaian pembelajaran, serta evaluasi hasil belajar. Jurnal Inovasi, Evaluasi, dan Pengembangan Pembelajaran tahun 2024 memaparkan peningkatan beban administrasi ini dapat mempengaruhi kestabilan mental dan fisik seorang guru. Hal ini karena ketidakmampuan dan kesiapan guru dalam mengelola pembelajaran sambil memahami sistem baru. Tapi, perubahan atau variasi kurikulum itu nggak melulu berdampak negatif kok. Evaluasi kurikulum memang perlu dilakukan karena sifatnya yang dinamis dengan konteks sosial dan perubahan zaman. Meski begitu, tetap perlu ada perencanaan dan implementasi yang matang dalam perubahan kurikulum untuk meminimalisir dampak negatif. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah yang baru, Abdul Mukti, punya tugas yang berat untuk memperbaiki sektor pendidikan maupun pengembangan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan zaman. Namun, melihat pola perubahan kurikulum pendidikan selama 2 dekade terakhir, maka publik langsung berprasangka bahwa kurikulum merdeka yang baru berjalan 2 tahun tak akan berumur lama. Dalam rapat perdana dengan Komisi 10 DPR, sejumlah anggota Dewan mengingatkan Abdul Mukti agar mempertimbangkan berbagai faktor soal kebijakan kurikulum pendidikan sehingga bisa mematahkan selentingan tiap ganti menteri, ganti kurikulum. Komisi 10 DPR bahkan membuka peluang untuk, dalam tanda kutip, mengunci kurikulum dalam jangka panjang melalui undang-undang. Sangat memungkinkan karena untuk kontinuitas, jangan 5 tahun ganti lagi. Yang menjadi persoalan adalah tenaga pendidik kita, siswa kita, dan stakeholder pendidikan akan terus beradaptasi. Belum selesai yang lagi dilaksanakan sudah diganti baru lagi. Nah itu kan juga kurang bagus untuk pendidikan kita ke depan. Sementara itu, pengamat pendidikan Darmaning Tias memberikan alternatif pendekatan dengan desentralisasi kurikulum pendidikan. Menurutnya, Indonesia tak bisa hanya bergantung pada kurikulum tunggal, sebab kebutuhan siswa dari Sabang sampai Merauke berbeda-beda. Misalnya, penerapan kurikulum merdeka bisa berjalan efektif di kota-kota besar karena implementasi kurikulum memberi ruang pemanfaatan teknologi berbasis digital. Namun, berbeda hal penerapannya untuk di daerah pelosok yang sebaran internetnya belum merata. Kita sebagai bangsa yang beragam, ini tidak cukup satu jenis kurikulum. Ya, karena misalnya sekolah-sekolah favorit yang ada di Jawa ya, pasti harus lebih spesifik. Mungkin mengadopsi kurikulum-kurikulum dari luar negeri misalnya. Saudara-saudara kita yang ada di Papua, yang ada di Maluku, di NTT, yang mengalami keterbatasan infrastruktur, memerlukan kurikulum yang lebih sederhana. Abdul Mukti sendiri memilih berhati-hati soal kurikulum pendidikan. Di berbagai kesempatan, Abdul Mukti mengatakan dirinya masih mengkaji secara mendalam dan akan mendengarkan masukan dari berbagai pihak terkait. Itu masih dalam proses pengkajian. Belum ada kesimpulan terkait dengan kurikulum. Kalau ya semuanya masih dalam proses pengkajian, belum ada keputusan. Jadi tunggu saja sampai ada keputusan resmi dari kementerian. Sistem pendidikan kita memang belum sempurna, masih perlu perbaikan di mana-mana. Tapi, evaluasi kurikulum jangan sampai nambah masalah lagi buat guru dan siswa. Hal yang strategis dalam pendidikan harus dijaga, jangan mudah diubah. Pada akhirnya, kurikulum itu ibarat sebuah peta jalan. Tunjukin kita mau kemana, tapi rutenya bisa aja berubah-ubah sesuai kondisi. Kayak pepatah, banyak jalan menuju rumah makan Padang. Yaelah,
Jadi lapar kan?